Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengantar investasi. Pokok bahasan kali ini yaitu konsep dasar dan pengertian investasi, perbedaan investasi dan tabungan, lalu ada proses dalam melakukan investasi, pengaruh perekonomian terhadap pasar modal, dan berbagai fenomena yang menyebabkan fluktuasi pasar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar maupun membaca mengenai investasi. Bahkan bisa jadi kita sudah melakukan suatu investasi, baik sadari maupun tidak. Namun, apakah itu investasi? Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pengalokasian suatu bentuk aset dengan harapan mendapatkan peningkatan nilai aset tersebut di masa depan. Nah, banyak contoh aktivitas investasi yang mudah ditemui, misalnya membeli rumah untuk dikontrakan, mempersiapkan dana pensiun, dan sebagainya. Nah, ini ada perbedaan investasi dan tabungan ya, karena masyarakat kita ini kan masih gemar menabung ya, jadinya kita ini juga apa sih bedanya investasi dan tabungan? Itu. Dari pertama nih kita lihat dari resikonya. Kalau investasi itu nilai pokoknya dapat berfluktuasi. Jadi nilai yang kita investasikan itu dapat berfluktuasi, bisa naik juga bisa turun. Kalau tabungan bagaimana? Kalau tabungan nilai pokoknya tetap dijamin oleh pemerintah. Kemudian dari imbal hasil. Kalau investasi ada kenaikan harga, jadi harganya bisa naik. Bisa dapat juga dividen atau kupon kalau dia obligasi ya. Kalau tabungan gimana? Mendapat bunga. Nah, itu kira-kira ada bedanya ya antara investasi dan tabungan. Nah, jadi ada kategori investasi ya. Kita bagi dua, yaitu ada sektor keuangan dan ada juga sektor real ya. Kalau sektor keuangan tuh misalnya ada saham ya, ada obligasi, reksadana, nah option juga. Nah, kalau sektor real ya, misalnya ada properti ya, ada juga waralaba, ada juga mendirikan usaha, nah, bisa juga dengan berdagang. Proses dalam melakukan investasi. Nah, paling tidak nih ada 5 prosedur dalam membuat keputusan untuk investasi. Nah, yang pertama yaitu penentuan kebijakan investasi. Nah, tujuan dan risikonya. Jadi kita itu tujuannya apa? Nah, misalnya untuk jalan-jalan ya, misalnya, atau untuk beli handphone. Nah, kita investasi tujuannya apa? Nah, oleh karena itu juga kita harus lihat risikonya. Risikonya bagaimana? Kalau kita nggak paham risikonya ya jangan. Nah, itu yang ke satu ya, penentuan kebijakan investasi. Yang kedua, melakukan analisa produk yang ingin kita investasikan. Nah, macam-macam nih, ada analisa fundamental dan teknikal, seperti itu. Nah, yang ketiga, membentuk portofolio. Apakah kita beli beberapa produk investasi, ya, 1 atau 2 atau beberapa. Nah, kita melakukan diversifikasi. Kemudian yang keempat, merevisi portofolio. Nah, kadang-kadang nih kita ada investasi, ada yang naik, ada yang turun gitu. Nah, kita lihat nih penyesuaiannya bagaimana. Kalau misalnya, ada nih produk ini yang bagus ya, ada nih yang kurang bagus ya, kita revisi. Lalu yang kelima adalah mengevaluasi kinerja portofolionya. Nah, gimana nih imbal hasilnya? Cukup nggak uangnya? Misalnya buat jalan-jalan kira-kira cukup nggak? Atau misalnya untuk beli handphone cukup nggak? Nah, kita evaluasi nih kinerja portofolionya. Pengaruh perekonomian terhadap pasar modal juga harus kita perhatikan. Misalnya ada pertumbuhan ekonomi ya, itu produk domestik bruto. Nah, inflasi, suku bunga. Nah, tadi ya, mengenai pertumbuhan ekonomi, tentu saja pertumbuhan ekonomi ini penting. Kalau ekonomi sedang bergerak naik, tentu banyak produk investasi juga yang bergerak naik juga. Nah, apalagi ini mungkin mudah-mudahan COVID segera berakhir ya, sehingga pertumbuhan ekonomi ini meningkat. Lalu juga inflasi diperhatikan. Nah, inflasi itu
kenaikan harga barang. Karena kenaikan harga barang memicu bahan baku. Kalau misalnya kita investasi di satu saham perusahaan, kalau bahan bakunya naik, tentunya biaya mereka juga meningkat. Nah, seperti itu. Suku bunga juga. Nah, suku bunga ini, misalnya kalau suku bunga naik, tentu saja orang akan mengalihkan ke tabungan daripada berinvestasi. Nah, makanya itu suku bunga juga harus kita perhatikan. Berbagai fenomena yang menyebabkan fluktuasi pasar. Nah, dari sejarahnya pasar modal, pasar keuangan ini cukup panjang ya gejolaknya dari dulu sampai sekarang ya. Kalau dulu mungkin kita mengetahui ada tulip mania ya di negeri Belanda. Jadi satu bunga tulip dihargai sangat mahal waktu itu pada tahun 1600-an ya. Kemudian ada depresi besar tahun 1929 di Amerika. Krisis keuangan, kalau yang biasa kita sebut krisis moneter, tahun 97. Lalu ada gelembung perusahaan.com di tahun 2000-an. Ada juga krisis kredit perumahan di tahun 2008. Lalu saat ini ada pandemi COVID-19. Jadi ya itulah fenomena yang mempengaruhi fluktuasi pasar. Jadi kadang ketika ada fenomena seperti ini ya mungkin bisa turun. Tapi di mana ada penurunan tentu saja situ ada opportunity ya, kesempatan. Jadi asal kita mungkin mempelajari dengan baik ya, tentu saja kita dapat melihat apakah ada opportunity di situ. Sebetulnya selain fluktuasi pasar juga kita pernah lihat juga kayak misalnya mungkin teman-teman ya pernah melihat ada batu akik ya, dulu ada fenomena batu akik ya, atau bunga anturium ya. Nah, seperti itu, tapi ini adanya di pasar modal ya. Tapi kira-kira kalau kita samakan dengan kejadian yang lain ya mungkin seperti itu. Ada fluktuasi dan gejolak di pasar keuangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.